Hai Cloudizen! Bagi para pebisnis, mengetahui kondisi pasar adalah hal yang sangat penting demi keberlangsungan bisnis itu sendiri. Di dalam pasar ada komponen pembeli dan kompetitor yang berpengaruh kepada bisnis kamu. Tapi pernah nggak sih kamu berpikir seberapa kuat sih bisnis kamu di pasaran? Apakah sangat berpengaruh kuat atau sebaliknya? Nah, di sini kamu wajib tahu kekuatan kamu di pasaran bagaimana, yang mana nantinya bisa kamu jadikan sebagai strategi bisnis. Mau tahu lebih lanjut tentang hal ini? Yuk simak video ini. Seperti yang udah disebutin di awal, mengetahui kondisi pasar dan seberapa kuat bisnis kamu di pasar adalah salah satu parameter penting dalam bisnis. Parameter ini bisa disebut dengan market share. Market share merujuk pada persentase suatu perusahaan terhadap seluruh penjualan atau industri di mana perusahaan tadi beroperasi. Atau bisa juga disebut market share ini adalah persentase penjualan perusahaan yang dibandingkan dengan industri dalam pasar secara keseluruhan. Contohnya gini. Konsumen di industri fashion membeli pakaian dengan total 100 baju, di mana dari 100 baju tersebut, konsumen membeli 70 bajunya dari perusahaan A, 20 bajunya dari perusahaan B, dan 10 bajunya lagi dari perusahaan C. Dengan demikian, jika dipresentasikan, perusahaan A ini memiliki market share 70%, perusahaan B sebesar 20%, dan perusahaan C sebesar 10%. Dari contoh ini, maka perusahaan A memiliki kekuatan besar dalam industri fashion. Karena market share ini sangat berpengaruh pada standar kesuksesan suatu bisnis, maka kamu harus mengetahui beberapa hal berikut ini mengenai market share. Pertama, kamu perlu mempertimbangkan kondisi pasar secara keseluruhan. Pada poin ini, kamu sebagai pebisnis harus tahu posisi perusahaan kamu berada di pangsa pasar yang mana. Misalnya, perusahaan kamu adalah penguasa pasar tekstil di Pulau Jawa, tapi belum tentu perusahaan kamu juga menguasai Pulau Sumatera. Dengan begitu, kamu harus melihat kondisi pasar secara keseluruhan. Poin kedua, kamu perlu mempertimbangkan pertumbuhan bisnis. Pada hal ini, kamu harus melihat sales growth perusahaan kamu, walaupun market share kamu kecil bukan berarti perusahaan kamu nggak bisa bertumbuh. Lalu, poin yang ketiga adalah mempertimbangkan faktor lain. Selain market share, ada faktor lain yang menjadi parameter kesuksesan bisnis kamu. Faktor ini berdasarkan orientasi perusahaan, antara lain adalah market leader yang merupakan perusahaan dengan market share terbesar di bidangnya. Lalu ada market challenger yang merupakan perusahaan dengan peringkat kedua dalam menguasai market share. Market challenger ini sedang berusaha buat jadi market leader. Kemudian ada market follower yang merupakan perusahaan dengan market share di bawah market challenger dan market leader. Market follower ini sebagai pengikut tren yang diciptakan penguasa pasar. Dan yang terakhir ada market nicher, di mana market nicher ini adalah perusahaan dengan market share kecil tapi punya target pasar yang spesifik dari niche mereka. Setelah kamu mengetahui beberapa hal mengenai market share dan 4 orientasi perusahaan tadi, kamu bisa menaikkan market share perusahaan kamu dengan beberapa cara berikut. Pertama, perusahaan kamu bisa menggunakan teknologi baru. Dengan begitu, kamu bisa menggunakan suatu fitur baru yang inovatif, dan dengan menggunakan teknologi baru, perusahaan kamu akan lebih menonjol dibanding kompetitor lain. Misalnya, perusahaan kamu memiliki website yang aman dengan kecepatan akses yang tinggi yang membuat experience target pasar kamu lebih nyaman. Salah satu contoh teknologi untuk website, kamu bisa menggunakan cPanel Cloud Hosting dari ID Cloud Host yang sudah menggunakan teknologi baru NVMe. Kedua, tingkatkan kualitas pada perusahaan kamu, baik itu produk, layanan, ataupun customer service. Hal ini tentunya untuk mendapatkan kepuasan konsumen dan pengalaman konsumen. Kemudian yang ketiga, menjaga hubungan dengan pelanggan. Pada hal ini, perusahaan nggak cuma sebatas bertransaksi, tapi perusahaan menjadi bagian dari sebuah komunitas untuk memfasilitasi mereka dan menjaga komunikasi yang baik. Keempat, membuat target audiens yang baru. Cara ini dilakukan untuk ekspansi pasar supaya lebih luas. Untuk menentukan target audiens baru, kamu bisa menentukan berdasarkan usia, kebiasaan, demografi, dan ketertarikan mereka, serta hal lainnya. Lalu kelima, kamu bisa aktif membuat promosi dan menurunkan harga. Tentunya hal ini dengan perhitungan yang tepat ya Cloudizen. Kedua hal ini bisa jadi indikator untuk menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Dan dengan begitu, perusahaan kamu bisa meningkatkan market share.
Untuk mendapatkan market share, perusahaan atau bisnis kamu bisa mendapatkannya dalam waktu yang nggak singkat. Pastikan kamu melakukan hal tadi supaya market share kamu meningkat. Market share ini juga bisa dijadikan bahan evaluasi perusahaan dengan kompetitor pasar. Nah, itu tadi penjelasan tentang market share yang bisa kamu jadikan sebagai parameter keberhasilan perusahaan kamu. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen ya Cloudizen. Semoga bermanfaat untuk bisnis kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya.